Apakah Anda sekarang ini mempunyai penyakit kanker? Mungkin Anda sudah berobat di Indonesia dan hasilnya belum begitu memuaskan. Dan kanker itu sampai hari ini masih ada. Kemudian Anda berpikir untuk mencari solusi lain, yaitu berobat ke Penang, Malaysia. Lantas di Penang ini rumah sakit mana yang bagus untuk penyakit kanker? Dan dengan dokter siapa? Oke, dalam video kali ini saya akan membahas rumah sakit dan dokter kanker yang bagus di Penang. Dan yang sering dikunjungi oleh pasien dari Indonesia. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Hai semua, Assalamualaikum, salam dan salam sejahtera. Selamat datang di channel Info Berobat di Penang. Perkenalkan, nama saya Adi. Di channel ini saya banyak berbagi informasi seputar berobat di Penang, Malaysia. Mulai dari informasi rumah sakit yang bagus di Penang, dokter-dokter yang bagus di Penang, dan biaya berobat di Penang, Malaysia. Jadi jika Anda membutuhkan informasi-informasi seperti itu, silahkan subscribe channel ini. Oke, menyambung pembicaraan saya di awal video, saya akan berbagi informasi kepada Anda semua tentang rumah sakit dan dokter kanker yang bagus di Penang. Dan tentunya rumah sakit ini ataupun dokter ini sering dikunjungi oleh pasien-pasien dari Indonesia. Tetapi sebelum saya masuk ke pokok pembahasan, terlebih dahulu saya akan memberikan informasi kepada Anda terkait penginapan selama Anda berada di Penang, Malaysia. Saya memiliki penginapan khusus untuk orang-orang Indonesia yang berobat di Penang. Fasilitasnya setiap kamar ada AC, ada wifi, kemudian peralatan dapur lengkap, mesin cuci, kulkas, blender, rice cooker, dan peralatan dapur. Jika Anda ingin menyewa di tempat kami, silakan hubungi saya melalui nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan. Di Penang ini ada beberapa rumah sakit yang dijadikan rujukan oleh pasien Indonesia ketika mereka berobat kanker. Rumah sakit yang pertama adalah Rumah Sakit Lam Wae. Di Rumah Sakit Lam Wae ini ada dokter onkologi yang berpengalaman. Namanya adalah Dr. Murali Krishna. Dokter ini ahli menangani kanker payudara, kanker prostat, kanker kandungan, dan lain sebagainya. Dokter Murali ini praktek setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Tetapi untuk hari Sabtu, Rumah Sakit Lam Wae ini hanya buka sampai dengan pukul 12 siang saja ya. Untuk berobat ke dokter Murali, Anda harus melakukan booking dulu. Anda bisa booking dokter dengan cara mengirimkan email ke pihak rumah sakit. Isi emailnya intinya mau berobat dengan dokter Murali. Nanti mereka akan membuatkan appointment dengan dokter. Ataupun Anda juga bisa daftar secara online di situs resminya. Untuk situs resmi atau website resmi milik Hospital Lam Wae, saya sudah menulis di deskripsi video ini. Jadi silakan Anda klik deskripsi video ini dan saya sudah ada menulis di situ. Lantas berapa harga berobat kanker dengan dokter Murali di Rumah Sakit Lam Wae Penang, Malaysia? Untuk harganya ini bermacam-macam ya, tergantung jenis kankernya. Dan juga dokter ingin melihat kondisi kesehatan Anda secara langsung. Jadi harus melalui pemeriksaan dulu. Baru setelah itu dokter akan menentukan harganya sekian. Untuk biaya konsultasi dengan dokter Murali, harganya sekitar Rp100 atau setara dengan Rp370.000. Ini untuk konsultasi saja ya, belum termasuk harga pemeriksaan laboratorium termasuk CT scan, MRI, dan tes lainnya ya. Oke, rumah sakit selanjutnya yang bagus untuk berobat kanker dan sering dikunjungi oleh pasien Indonesia adalah Rumah Sakit Island Hospital. Di Rumah Sakit Island Hospital ini ada dokter onkologi yang terkenal dan dokter ini memang dicari banyak pasien dari Indonesia. Namanya adalah Dr. Amir Shah. Dr. Amir Shah praktek setiap hari dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Biaya konsultasi dengan Dr. Amir Shah sekitar Rp200 atau setara dengan Rp740.000. Ini biaya untuk konsultasi saja, belum termasuk biaya pemeriksaan laboratorium. Mungkin Anda bertanya-tanya ya, kenapa Rumah Sakit Island ini harganya lebih mahal dibandingkan Rumah Sakit Lam Wae? Ya, karena Rumah Sakit Island ini peralatannya lebih lengkap dibandingkan dengan Rumah Sakit Lam Wae. Dan Rumah Sakit Island ini tergolong rumah sakit elit di Penang. Jadi ya memang wajarlah harganya lebih tinggi karena rumah sakit elit. Di Rumah Sakit Island juga terdapat radioterapi. Sedangkan di Rumah Sakit Lam Wae itu tidak ada radioterapi. Radioterapi ini secara singkatnya adalah penyinaran untuk membunuh sel-sel kanker yang masih tersisa. Itu bahasa mudahnya lah. Saya tidak akan berbicara menggunakan bahasa-bahasa yang teknis. Saya di channel ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami saja. Radioterapi ini biasanya diterapkan setelah operasi. Dan disinilah radioterapi memiliki peranan untuk membunuh sel-sel kanker yang masih tersisa. Oke, rumah sakit selanjutnya yang bagus untuk berobat kanker di Penang adalah Rumah Sakit Mount Miriam. Rumah sakit ini khusus untuk mengobati kanker. Tidak melayani berobat jantung, tidak melayani berobat tulang, dan lain sebagainya. Dia hanya khusus kanker saja ya. Dan rumah sakit inilah yang paling banyak dikunjungi oleh pasien Indonesia ketika mereka berobat kanker.
terutamanya untuk melakukan kemoterapi dan radioterapi. Tapi perlu Anda ketahui ya, di Rumah Sakit Mount Miriam ini tidak melakukan operasi apapun. Jadi jika Anda ingin melakukan operasi kanker payudara contohnya, Anda tidak bisa datang ke Rumah Sakit Mount Miriam. Anda harus pergi ke rumah sakit lain. Akan tetapi jika Anda ingin melakukan kemoterapi ataupun radioterapi, Anda bisa datang ke Rumah Sakit Mount Miriam. Di Rumah Sakit Mount Miriam ini ada dokter radioterapi yang sangat terkenal, yaitu Dr. Rakesh Raman. Beliau adalah dokter onkologi dan pakar radioterapi. Untuk biaya konsultasi dengan Dr. Rakesh, itu harganya sekitar 200 ringgit atau setara dengan 740.000 rupiah. Sekali lagi, ini hanya biaya konsultasi saja, belum termasuk biaya CT scan, biaya MRI, dan biaya-biaya pemeriksaan laboratorium lainnya. Oke, itulah beberapa rumah sakit yang bagus untuk penyakit kanker di Penang, Malaysia. Lantas dari ketiga rumah sakit itu mana yang paling bagus? Jawabannya ya tergantung kebutuhan Anda. Kalau kebutuhan Anda hanya untuk kemoterapi dan radioterapi, saya sarankan Anda datang ke Rumah Sakit Mount Miriam. Karena di rumah sakit ini memiliki peralatan canggih dengan teknologi yang modern. Dan Rumah Sakit Mount Miriam ini setahu saya juga peralatannya paling lengkap dibandingkan dengan rumah sakit lain yang ada di Penang, Malaysia. Itu untuk kemoterapi dan radioterapi. Akan tetapi kalau untuk operasi, Anda tidak bisa datang ke Rumah Sakit Mount Miriam. Anda harus datang ke rumah sakit lain. Contohnya Anda bisa datang ke Rumah Sakit Lam Wae ataupun datang ke Rumah Sakit Island Hospital. Kalau di Rumah Sakit Lam Wae, setelah Anda operasi dan nantinya dokter memutuskan untuk tindakan radioterapi, maka Anda tidak bisa melakukan radioterapi di Rumah Sakit Lam Wae karena di situ tidak ada radioterapi. Jadi saya sarankan setelah Anda operasi di Lam Wae, kemudian Anda melakukan radioterapi di Rumah Sakit Mount Miriam ataupun melakukan radioterapi di Rumah Sakit Island Hospital. Loh, kok operasi di Lam Wae kemudian radioterapinya di Island Hospital? Apakah tidak lebih bagus operasinya di Hospital Island saja dan radioterapinya juga di Island saja? Jadi nggak pindah-pindah rumah sakit. Mungkin Anda berpikir seperti itu ya. Oke, setahu saya hospital yang paling murah itu ya di Rumah Sakit Lam Wae. Namun jika Anda memiliki budget yang lebih dengan berbagai pertimbangan kondisi pasien, ya saya sarankan lebih baik Anda berobat ke Island Hospital dan melakukan operasi di sana. Oke, itulah sedikit informasi rumah sakit yang bagus menangani kanker di Penang, Malaysia. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan Anda like dan Anda share ke teman-teman Anda, supaya teman-teman Anda juga mengetahui informasi ini. Siapa tahu bermanfaat untuk mereka. Saya Adi, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.